Kalian lagi pada ngapain di sini? Lagi main game, Bu. Oh iya, games apa itu? Educate Play, Bu. Namanya games apa? Yes or no, Bu? Kamu Revan, games apa ini? Educate Play, Bu. Nadia, Ovi, games apa itu? Aku Rogi Jam. Gali tentang apa ini? Kuis tentang PJOK, Bu. Oke, silakan kalian lanjutkan gamesnya. Kalau sudah selesai, nanti langsung masuk ke kelas ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nur Aini, Kepala SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Saat ini saya akan menampilkan video praktik baik tentang strategi cetar cemerlang dalam pendampingan pembelajaran di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Selamat menyaksikan. Pendidikan berkualitas adalah hak yang harus diberikan kepada semua generasi penerus bangsa, dan untuk mewujudkannya, maka sejatinya pembelajaran yang dibangun adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun kenyataannya, pembelajaran di sekolah masih belum memfasilitasi murid untuk berkembang. Hal ini pula yang terjadi di sekolah kami. Data hasil supervisi menunjukkan bahwa sebanyak 42% guru belum memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Sebanyak 50% guru ingin memfokuskan observasi pada metode pembelajaran yang dilakukan. Sebanyak 45% belum optimal mengelola kelas. Sebanyak 55% guru belum menggunakan media pembelajaran, dan 65% guru belum memahami asesmen yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Data hasil supervisi akademik yang telah dijelaskan tersebut diperkuat pula oleh data hasil rapot Satuan Pendidikan SMP Negeri 12 Kota Cirebon tahun 2023. Hasil rapot Satuan Pendidikan menunjukkan bahwa indikator yang menjadi prioritas untuk dibenahi adalah kualitas pembelajaran. Komponen ini memperoleh skor 57,44 atau turun 2,76% dari tahun sebelumnya yang mencapai skor 59,07. Data hasil supervisi akademik dan data hasil capaian rapor Satuan Pendidikan menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa peran pemimpin dapat menjadi energi penggerak dalam mengelola sekolah, sehingga para guru dan tenaga kependidikan akan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Saya kemudian mencari solusi untuk melaksanakan pendampingan pembelajaran melalui penerapan strategi cetar cemerlang sebagai praktik baik pendampingan pembelajaran yang diterapkan di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Penerapan praktik baik pendampingan pembelajaran yang merupakan strategi yang akan diterapkan di SMP Negeri 12 Kota Cirebon terinspirasi dari berbagai praktik kepemimpinan yang telah saya baca. Inspirasi pertama datang dari Gerakan Sekolah Menyenangkan atau GSM yang merupakan sebuah ikhtiar pendidikan agar guru dapat menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Inspirasi kedua datang dari salah satu modul guru penggerak yang berisi tentang pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, model Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan PKBA menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Seorang pemimpin akan berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan dan memimpin komunitasnya. Strategi cetar cemerlang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan bermodalkan potensi yang ada dalam komunitas, mengembangkan komunikasi lebih efektif, dan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan pembimbingan atau coaching. Tahapan pertama yaitu tahapan refleksi awal. Tahapan ini berisi refleksi awal para guru yang dilakukan dalam komunitas belajar di sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi dan mendampingi para guru dalam diskusi untuk merefleksikan pembelajaran yang selama ini dilakukan. Refleksi dalam komunitas belajar dijadwalkan secara rutin setiap hari Jumat minggu keempat setiap bulan dari pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Tahapan ini diberikan nama tahapan cerdas. Tahap kedua adalah tahapan perencanaan, diberi nama tahapan terampil. Pada tahap ini, para guru dalam komunitas belajar melakukan diskusi dengan rekan dalam komunitas belajarnya untuk menyusun kembali
perencanaan pembelajaran yang akan diperbaiki berdasarkan hasil diskusi dan refleksi awal. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi perencanaan tersebut. Tahap penerapan. Tahap ini adalah gambaran aksi kepala sekolah dalam melaksanakan coaching kepada para guru terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Para guru pun melaksanakan kegiatan kolaboratif untuk membahas rencana pembelajaran, masalah-masalah yang dihadapi, serta merefleksikan pembelajarannya di dalam komunitas belajar di sekolah. Selain melaksanakan coaching sebagai teknik pendampingan, pada tahap ini pula dilakukan berbagai aksi pendukung. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktivitas kegiatan belajar terjadwal. Contohnya adalah kegiatan in-house training maupun seminar dengan mendatangkan beragam narasumber dengan topik terkait kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen pembelajaran, dan pelatihan digital. Kegiatan ini dilakukan terjadwal 2 kali dalam 1 semester. Yang berikutnya yaitu aktivitas kegiatan belajar rutin, berupa pertemuan rutin komunitas belajar di sekolah setiap hari Jumat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan rutin pelatihan kemampuan penggunaan media digital untuk mendukung peningkatan kompetensi mengajar yang dilakukan guru. Selain itu, pada aktivitas belajar rutin, guru dalam komunitas belajarnya memperkaya wawasan dan inspirasi pembelajaran dengan mengakses PMM atau platform Merdeka Mengajar yang kemudian didiskusikan secara bersama. Selanjutnya adalah tahap refleksi dan evaluasi. Para guru didampingi kepala sekolah mengadakan refleksi bersama terhadap tahapan yang telah dilalui, yaitu tahapan refleksi awal atau identifikasi, perencanaan, dan aksi. Diharapkan pada tahapan ini, guru dapat menyadari tantangan dan hambatan serta manfaat yang didapatkan setelah bersama-sama berkolaborasi untuk belajar. Tahapan ketiga dan keempat ini dinamakan tahapan ceria mengajar dengan gemilang. Dinamakan demikian karena diharapkan guru memperoleh motivasi dan wawasan baru dalam peningkatan kompetensi serta melahirkan pembelajaran yang menyenangkan. Data hasil observasi setelah penerapan strategi cetar cemerlang yang tampak pada hasil observasi pembelajaran menunjukkan bahwa sebanyak 85% guru sudah memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. 60% guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Sebanyak 75% guru sudah mampu mengelola kelas berdasarkan kebutuhan murid. Sebanyak 75% guru sudah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Dan 75% guru sudah mencantumkan asesmen yang berpihak kepada murid. Dampak lain yang muncul setelah penerapan strategi cetar cemerlang adalah respon para guru yang merasa positif dan bermanfaat bagi peningkatan kompetensinya. Sedang dari sisi para murid, tentu saja hasilnya adalah meningkatkan antusiasme dalam mengikuti pembelajaran yang nyaman dan mereka dapat meraih prestasi dengan gemilang. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai prestasi akademik dan non-akademik yang diraih oleh siswa setelah strategi ini diterapkan. Selain itu, peningkatan lain yang menjadi indikator keberhasilan penerapan strategi ini tercermin dari perolehan rapor Satuan Pendidikan tahun berikutnya, yaitu tahun 2024. Setelah saya mendapatkan pendampingan pembelajaran dari Ibu Kepala Sekolah, saya dapat merefleksikan kekurangan-kekurangan pembelajaran dan memperbaikinya pada pembelajaran berikutnya. Para siswa pun merasa antusias dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah, kami guru-guru di SMP Negeri 12 telah mendapatkan pendampingan pembelajaran dari Ibu Haja Isnur Aini. Sehingga melalui pendampingan tersebut, kami menjadi tahu apa saja kelebihan dan kekurangan kami dalam melaksanakan pembelajaran. Demikianlah tadi penampilan video praktik baik tentang strategi cetar cemerlang dalam pendampingan pembelajaran di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.